Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Ustadzah akan menjelaskan tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 5, 4, 5, dan 6. Sebelumnya yuk kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah menjelaskan tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Kali ini Ustadzah juga akan menjelaskan hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, jadi kemarin itu ada beberapa gambar, yaitu teman-teman yang siswa-siswa yang bekerja atau membersihkan kelas dan membersihkan halaman luar kelas. Nah, jadi hidup bersih dan sehat di sekolah itu wajib dijaga, dilakukan oleh semua warga sekolah, ya. Jadi semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan itu artinya bersatu, bekerja sama untuk mewujudkan persatuan, untuk mewujudkan kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah. Jadi bersama-sama membersihkan sekolah, bersama-sama menjaga kenyamanan dan keindahan lingkungan sekolah. Jadi jika bersatu semua warga sekolah, maka akan pekerjaan lebih ringan, ya, dan sekolah menjadi nyaman. Begitu juga sebaliknya, jika warga sekolah tidak bersatu, tidak bekerja sama dalam menjaga kebersihan sekolah, maka sekolah akan menjadi tidak nyaman untuk digunakan dan tidak indah dipandang, seperti itu. Nah, sekarang itu ya teman-teman, ada yang namanya sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata itu apa ya? Nah, sekolah adiwiyata itu adalah salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Jadi, pemerintah Indonesia memilih beberapa sekolah yang pantas mendapatkan julukan sekolah adiwiyata. Nah, tentunya banyak kriteria yang harus dipenuhi oleh sekolah tersebut. Nah, untuk menjadi sekolah adiwiyata, sekolah harus bersih. Nah, seperti gambar di samping ini, teman-teman, sekolahnya sangat indah sekali ya dipandang, kemudian nyaman sekali untuk digunakan, untuk belajar, dan banyak tumbuhan di situ, jadi sejuk sekali. Nah, tidak hanya bersih, tetapi sekolahnya harus rapi dan indah. Juga ada pekarangan sekolah yang dikelola dengan baik. Jadi misalnya, nah ini dia taman sekolah nih. Wah, indah sekali dilihatnya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh sekolah adiwiyata. Jadi sekolahnya nyaman, indah, bersih, banyak tumbuhan sejuk, dan dikelola dengan baik. Jadi sekolah adiwiyata itu tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Nah, seperti gambar di samping ini ya teman-teman. Biasanya pemerintah akan menunjuk beberapa sekolah yang mana yang sesuai dengan ciri-ciri sekolah adiwiyata. Nah, di sini ada pola, teman-teman, pola bangun datar. Nah, di samping terdapat beberapa pola bangun datar. Apakah kalian tahu bangun datar apa saja yang terdapat dalam pola tersebut? Ada bangun datar apa saja, teman-teman? Coba dilihat ya di gambar samping ini. Ya, betul, ada segitiga dan lingkaran. Nah, jadi polanya di situ ada segitiga dan lingkaran. Nah, coba kita lihat lagi. Ada pertama itu gambarnya ada lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga,
lingkaran segitiga. Jadi pola itu bergantian ya teman-teman, sesuai dengan gambarnya. Terus ada yang ke bawah, yang nomor 2 itu ada lingkaran 2 ya. Kemudian disusul segitiga 2. Nah, setelah segitiga lingkaran lagi teman-teman 2, kemudian segitiga lagi sebanyak 2 buah. Nah, jadi teman-teman dilihat yang di awal itu ya seperti apa polanya untuk menentukan pola selanjutnya. Nah, coba yuk kita tentukan bersama-sama. Nah, di sini nomor 1 ada lingkaran 2 sebanyak 2, kemudian ada segitiga sebanyak 2 juga. Nah, setelah segitiga lingkaran lagi teman-teman sebanyak 2. Nah, setelah lingkaran apa lagi? Segitiga lagi. Nah, setelah segitiga apa teman-teman? Ya, betul, lingkaran lagi 2 ya. Jadi polanya sama, lingkaran segitiga, lingkaran. Terus yang nomor 2 ada persegi dan belah ketupat. Persegi dulu, lalu belah ketupat, persegi, belah ketupat. Nah, setelah belah ketupat apa ya teman-teman? Ya, betul, persegi. Nah, setelah persegi apa? Ya, betul, belah ketupat. Nah, jadi seperti itu ya membuat pola beraturan. Teman-teman bisa ya. Nah, di sini ada bangun datar, persegi panjang warna merah, persegi berwarna biru, lingkaran berwarna hijau, segitiga, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengenal bangun datar dalam matematika. Nah, sekarang kerjakan buku tematik halaman 47 dan 50. Dan besok Rabu diadakan PH atau ulangan subtema 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.